Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sesibuk apapun kita dalam menjalani aktivitas kita di dalam kehidupan dunia ini, maka janganlah sampai kesibukan itu membuat kita lalai dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah yang sangat harus kita jaga di dalam kehidupan ini adalah perintah wajib menegakkan sholat 5 waktu. Karena banyak kalau kita lihat saudara-saudara kita yang sehari-harinya waktu-waktu terisi dengan kesibukan-kesibukan yang bersifat duniawiyah, yang membuat kesibukan itu ia lalai dari mengerjakan sholat 5 waktu. Dan ini adalah sesuatu perkara yang sangat luar biasa yang dipertontonkan hari ini oleh kebanyakan kaum muslimin. Mereka tidak ada rasa risau sama sekali lagi di hatinya. Enggak ada sedikit pun rasa khawatir kepada dirinya nanti di akhirat bahwa Allah akan menyiksa dia, bahwa Allah akan menjadikan dia nanti bahagian dari penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia semasa hidup dunia telah menyepelekan urusan sholat 5 waktu. Maka kalau memang sudah urusan salat mereka itu sepelekan, lalaikan, anggap itu sesuatu yang remeh, maka kira-kira apa yang mereka anggap serius dalam kehidupan mereka? Ya, kalau memang urusan sholat sudah mereka sepelekan, kalau memang mereka itu sudah menyia-nyiakan pelaksanaan sholat 5 waktu, mereka anggap itu adalah sesuatu yang biasa saja, maka apa yang luar biasa dalam hidup mereka selain sholat, saudaraku? Apa yang mereka anggap serius di dalam hidup ini kalau memang ya sholat sudah tidak lagi dianggap serius? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita kaum muslimin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Allah rahmati kita di dunia dan Allah rahmati kita di akhirat kelak, ketika kita kalau memang belum menegakkan salat 5 waktu. Allah tidak akan pernah merahmati kita semuanya, saudaraku. Rahmat Allah ada dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Dan kemurkaan Allah, kita harus yakin itu, bahwa Allah sangat memurkai siapapun hambanya ketika hambanya itu sudah menyepelekan, ya, sudah tidak lagi menghiraukan dalam menjalankan setiap apapun yang Allah perintahkan dan apapun yang Rasulullah perintahkan. Makanya kita perlu tahu, saudaraku, bahwa bagi mereka-mereka yang masih belum menegakkan sholat 5 waktu, maka mereka itu akan dikumpulkan nanti suatu saat pada hari kiamat bersama beberapa orang yang Rasulullah sebutkan sendiri dalam hadisnya secara khusus, yang mana pastinya penyebutan orang-orang ini di dalam hadis tersebut memiliki latar belakang semasa hidup di dunia. Mereka adalah pentolan-pentolan orang-orang kafir. Mereka adalah tokoh-tokohnya, ya, penegak ataupun ya penentang Allah semasa hidupnya. Nanti kita akan ketahui ternyata Rasulullah pernah menyebutkan nama-nama mereka itu, yang mana nanti orang tidak sholat akan dikumpulkan bersama mereka. Yang pastinya ketika Allah mengumpulkan orang-orang tidak sholat bersama orang yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis itu, nanti itu dikumpulkan pastinya bukan di dalam surga, namun dikumpulkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan, dinyatakan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bahwa pernah menceritakan tentang salat pada suatu hari di mana beliau mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan. Siapa saja yang menjaga salat
semasa hidupnya, maka ia akan mendapatkan cahaya dengan solatnya itu. Dengan solatnya itu juga dia akan mendapatkan burhanan, mendapatkan petunjuk. Wa najatan yaumal qiyamah, dan dia juga akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan siapapun di antara kaum muslimin yang tidak menjaga pelaksanaan salat 5 waktu, lam yakun lahu nurun, maka dia tidak akan pernah mendapatkan cahaya. Wala burhanun, dan dia juga tidak akan pernah mendapatkan petunjuk semasa hidupnya. Wala najatun wa kana yaumal qiyamah, wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Rasulullah mengatakan apa? Mereka di dunia tidak akan pernah mendapatkan cahaya. Di dunia orang yang tidak salat itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Di dunia orang-orang yang tidak salat, mereka tidak akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat kelak. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan dikumpulkan bersama Qarun. Orang yang tidak salat juga akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Orang yang tidak salat juga akan dikumpulkan bersama Haman. Dan orang-orang yang tidak menegakkan salat akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. 4 orang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Tokoh-tokoh kafir ya semasa hidup mereka. Jadi ketika orang-orang yang telah menobatkan dirinya, dia telah membuat pengakuan. Pastinya dia telah membuat pengakuan di depan siapa? Di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia seorang muslim. Namun dia tidak membuktikan kemuslimannya itu dengan menegakkan salat 5 waktu, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Ketika Rasulullah mengumpulkan orang tidak salat dengan 4 orang ini, jadi di dalamnya tersirat seakan-akan orang tidak salat memang sudah sederajat dengan mereka, sama dengan mereka. Dan itu dijelaskan dalam hadis bahwa perbedaan kita dengan orang-orang kafir adalah di penegakan salat 5 waktu. Ketika seorang muslim sudah tidak lagi mau menegakkan salat 5 waktu, maka tidak ada keislaman baginya lagi. Sebagaimana yang telah dinyatakan sendiri oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la islama liman taraka shalah. Tidak lagi ada Islam baginya kalau dia sudah mulai tidak lagi menegakkan salat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama coba kita perhatikan. Pertama, Rasulullah memotivasikan kita. Ada siratan makna di dalamnya. Di dalamnya itu ada seakan-akan motivasi dari Rasulullah untuk setiap muslim menegakkan salat 5 waktu semasa hidupnya. Dengan beliau katakan bahwa orang-orang yang salat 5 waktu nanti mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan cahaya semasa hidupnya. Ya, cahaya ini bisa diartikan cahaya secara hakiki, secara zahir, dia akan bercahaya memang wajahnya, akan diberikan cahaya ya, di alam kubur orang yang salat juga terang, tidak gelap ya. Cahaya ini bisa dikatakan juga hidayah. Orang-orang salat ini akan diberikan kenyamanan. Cahaya ini membuat kenyamanan. Cahaya ini adalah ketentraman, maknanya juga. Cahaya ini adalah ya keleluasaan, kelapangan. Itu arti cahaya. Sedangkan lawan dari cahaya adalah sempit, gelap. Maka gelap itu kesempitan. Ya, kegelapan itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak membuat dia nyaman. Nah, itu diantara ya makna dari cahaya ini ya. Saudaraku, kemudian juga Rasulullah mengatakan orang-orang yang menegakkan salat 5 waktu mereka akan diberikan jaminan petunjuk semasa hidupnya. Dan petunjuk ini adalah petunjuk ya ketika hidup di dunia dia akan selalu dalam kebaikan dan kebaikan, istiqomah dengan kebaikan itu sampai dia wafat. Dan dia juga akan mendapatkan petunjuk, kemudahan-kemudahan untuk dapat melangkahkan kakinya menuju surga dengan mudah. Kemudian juga dia akan dijamin keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan dunia dan di akhirat. Makanya salat itu dikawinkan dengan as-salah, dikawinkan dengan kalimat al-falah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ayo kita salat. Untuk apa? Salat itu adalah untuk kita kemudian menuju kepada kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan. Terhindarnya kita dari keburukan dunia dan di akhirat. Itu kalimat al-falah maknanya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan apa? Orang-orang yang sebaliknya, yang mereka itu semasa hidupnya tidak menjaga pelaksanaan salat 5 waktu, maka Allah akan cabut cahaya dari hidupnya. Allah tidak akan memberi jaminan petunjuk untuknya, dan Allah ya mengatakan apa? Rasulullah menyatakan dalam hadis ini bahwa Allah nanti tidak akan memberi keselamatan bagi orang ini di akhirat.
Kemudian tidak hanya itu, mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, dan kita tahu itu siapa Qarun. Sejahat-jahatnya, sebejat-bejatnya, sekafir-kafirnya iblis, tidak ada satupun riwayat baik dari Al-Quran walaupun sunnah iblis itu mengakui dirinya sebagai Tuhan, kan gitu. Coba lihat Fir'aun. Fir'aun manusia, coba. Namun dia adalah orang yang pernah membuat pernyataan, statement, memproklamirkan dirinya di hadapan kaumnya bahwa dia adalah Tuhan. Coba. Dan kafirnya jelas kekafirannya. Nah, orang tidak salat disetarakan kedudukan derajatnya itu bersama dengan Qarun, dengan Fir'aun. Allah akan mengumpulkan mereka dengan Fir'aun, orang tidak salat. Di mana? Di surga? Enggak mungkin. Di neraka jahanam. Ya, ini orang tidak salat. Kemudian apa? Allah akan kumpulkan orang tidak salat bersama siapa lagi? Bersama Qarun. Allah kumpulkan orang tidak salat bersama Haman. Dan Allah juga sebutkan yang keempat, tokoh kafir Quraisy ini. Siapa dia? Ubay bin Khalaf. Allah akan mengumpulkan mereka orang tidak salat bersama Ubay bin Khalaf. Para ulama ketika menjelaskan 4 orang ini, kenapa Rasulullah harus menyebutkan ini 4 orang? Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah diantaranya berkata dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha, mengenai hadis di atas, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Siapa saja yang sibuk dengan hartanya, ya ini, siapa saja yang semasa hidupnya disibukkan dengan mengurusi hartanya sehingga dia melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Kenapa? Qarun adalah orang yang semasa hidupnya sibuk ngurusin harta. Nah ini. Kemudian siapa saja yang sibuk dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, dengan negaranya, sibuk ngurusin negara gitu, kerajaan dan lain sebagainya, sehingga dia juga semasa hidupnya gara-gara ngurusin negara itu, kerajaannya itu, membuat dia tidak menegakkan sholat 5 waktu, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Karena Fir'aun adalah orang yang juga semasa hidupnya tersibukkan dengan urusan-urusan kerajaannya, dengan kekuasaannya, sampai dia tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian siapa lagi? Siapa yang sibuk dengan kekuasaannya tadi adalah dengan kerajaannya, berarti dia adalah kepala kerajaan, ya, dia pimpinannya. Nah, sekarang siapa? Orang yang sibuk dengan jabatan. Dia bukan presiden, dia bukan pemimpin, namun orang yang kemudian sibuk mencari-cari jabatan sama penguasa. Ya, kemudian dia sampai tidak menegakkan sholat 5 waktu semasa hidupnya. Maka orang yang tersibukkan dengan mencari-cari jabatan, ia akan dikumpulkan bersama Haman. Kenapa Haman disebutkan? Karena Haman adalah salah satu di antara menterinya Fir'aun, penjilatnya Fir'aun, Haman ini, yang sehingga dia tidak taat kepada Allah Rasulnya gara-gara ingin menjilat di hadapan Fir'aun, yang seakan-akan Fir'aun dapat memberikan dia kebahagiaan semasa hidup ini. Dia tidak yakin dengan Musa alaihissalam sebagai nabinya yang membawa kebenaran, keselamatan dunia dan akhirat yang sebenar-benarnya. Dia tinggalkan Musa demi condong untuk mengikuti Fir'aun laknatullah alaihi pada saat itu. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa Rasulullah juga menyebutkan Haman dalam hadis tersebut. Bagi orang yang tidak sholat akan dikumpulkan dengan Haman juga, karena Haman juga adalah orang yang semasa hidupnya itu adalah orang yang tersibukkan dengan urusan-urusan jabatan. Maka orang tidak sholat gara-gara itu akan dikumpulkan bersama Haman, saudaraku yang rahmati Allah. Dan yang keempat, Rasul sebutkan tokohnya kafir Quraisy di sini, yaitu siapa? Ubay bin Khalaf. Kenapa disebutkan Ubay bin Khalaf? Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, karena siapa saja orang yang semasa hidupnya tidak menegakkan sholat 5 waktu karena urusan perdagangan, karena urusan jual beli, ya ini. Jadi siapapun yang disibukkan dengan urusan-urusan itu sehingga dia tidak lagi menegakkan sholat 5 waktu, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ini tokoh Quraisy, penentang Rasulullah. Keras sekali penentangannya. Kalau kita baca sejarah, di antara sejarah yang mencatat tentang kejahatan Ubay bin Khalaf apa? Orang yang kemudian berjumpa dengan Rasulullah untuk mengejek-ngejek Rasul, ya, menghina-hina Rasul, membodoh-bodohkan Rasul, mengatakan Nabi itu gila, Nabi itu adalah orang yang tidak waras, orang nggak jelas ini.
yang mana pada saat itu Ubay bin Khalaf ini pernah membawa pecahan-pecahan tulang ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian malah mengejek Rasul, Muhammad, mungkinkah pecahan-pecahan tulang ini nanti pada suatu saat akan dikumpulkan kembali utuh oleh Allah Subhanahu wa taala? Bodoh kali kamu Muhammad, masa bisa dikumpulkan kembali ini pecahan-pecahan tulang? Itu Allah sebutkan juga cerita dalam Al-Qur'an surah Yasin. Kisah tentang Ubay bin Khalaf ini. Keras penentangannya, dan dia adalah orang yang tidak mau tahu dengan urusan-urusan agama, tidak mau tahu dengan urusan-urusan kebenaran, tidak mau tahu dengan urusan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dia sibukkan tetap dirinya dengan urusan perdagangannya, gitu kan? Yang sehingga nanti orang-orang yang sibuk dengan urusan dagang sampai dia tidak menegakkan salat, Allah akan kumpulkan orang tidak salat itu juga bersama Ubay bin Khalaf. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari itu sesibuk apapun kita dalam menjalani aktivitas kita di dunia ini, jangan sampai kesibukan kita itu membuat kita lalai dari mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya perintah yang sangat diwajibkan kepada kita di sini adalah perintah salat 5 waktu. Nah, bagi kita yang sudah salatnya ini, bagi kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten menjaga salat 5 waktu, bahkan kita sudah konsisten sangat mungkin menjaga salat 5 waktu secara berjamaah, maka juga harus cukup berhati-hati. Jangan bangga diri dulu, jangan sampai puas diri dengan salat 5 waktu yang sudah kita kerjakan. Mungkin salat kita memang sudah kita kerjakan namun belum berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada penjelasannya juga dari hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah mengatakan apa? Innar rajula la yusalli 60 sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Sesungguhnya benar-benar ada seseorang yang telah mengerjakan salat selama 60 tahun namun tidak ada yang diterima dari salatnya. Coba, Rasulullah menyatakan itu. Ada seseorang yang dia salatnya adalah sudah selama 60 tahun semasa hidupnya, ya, namun Allah tidak menerima dari satu pun salatnya semasa hidupnya itu di akhirat kelak. Kenapa? Mungkin dia telah menyempurnakan ruku' akan tetapi tidak menyempurnakan sujud, atau sebaliknya dia telah menyempurnakan sujud akan tetapi dia tidak menyempurnakan ruku'nya. Maknanya apa? Salatnya dia asal-asal. Salatnya apa? Sahun, nggak jelas, lalai dari pelaksanaan yang benar, tidak tepat waktu. Lalai di sini apa? Sahun di sini tidak tepat waktu. Waktu tidak seperti yang Allah atur, seperti yang Ia atur sendiri gitu. Ya. Kemudian sahun apa? Tidak khusyuk. Ya, sangat tidak khusyuk. Ini juga bahagian daripada sahun. Sahun apa? Cara melaksanakannya itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan banyak arti sahun-sahun yang lain yang ditafsirkan oleh para ulama ketika para ulama menafsirkan fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang menegakkan salat, yaitu orang-orang yang salatnya dalam keadaan sahun. Dan di antara sahun di sini adalah pelaksanaannya yang tidak benar. Termasuk yang tidak benar di sini adalah rukuknya, sujudnya yang tidak sempurna, terlalu cepat, dan begitu pula dengan rukun-rukun salat yang lain yang dia tidak melakukan dengan tumakninah, membuat dia nanti walaupun sudah sangat lama umur salatnya semasa hidupnya, namun salatnya itu tidak diterima satupun dari salatnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat gitu. Maka kita sekali lagi yang sudah salat pun, ya, jangan mencukupkan diri alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan sudah salat saja, namun ayo kemudian kita perbaiki kualitas, kita tingkatkan kualitas salat kita di sisi Allah. Ya, semoga nanti sholat kita itu diterima. Ini yang dapat kita bahas di dalam kajian rutinitas ba'da subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang kami sampaikan. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.